3214, mahasiswa PTIK 6F, mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, sebelum itu, di sini saya akan membuat atau memberikan penjelasan terkait materi yang mana ini adalah untuk UAS saya, yaitu ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Oke, jangan lupa simak penjelasannya. Oke, kembali lagi dengan saya Regina. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu apa itu antena. Nah, yang mana antena itu sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik atau sinyal radio. Antena ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem komunikasi modern seperti televisi, radio, wifi, radar, hingga komunikasi satelit. Nah, jadi tanpa antena ini perangkat komunikasi tidak akan dapat mengirim maupun menerima informasi secara nirkabel. Nah, antena ini bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat proses pengiriman data dan mengubah kembali gelombang elektromagnetik ini menjadi sinyal listrik saat menerima data. Nah, bentuk dan ukuran antena ini berbeda-beda tergantung kebutuhan penggunaannya. Contohnya, antena parabola yang mana itu digunakan untuk menangkap sinyal satelit. Sedangkan antena kecil pada router digunakan untuk jaringan WiFi. Nah, masuk kita ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis dari antena itu sendiri. Ada 5 jenis dari antena. Yang pertama ada antena dipole. Nah, antena dipole ini adalah antena sederhana yang terdiri dari 2 batang konduktor. Antena ini sering digunakan pada radio dan televisi karena dia itu mampu memancarkan sinyal ke bagian arah. Sedangkan untuk antena monofole, kedua antena monofole yang mana ini tuh adalah antena yang hanya memiliki satu batang konduktor dan biasanya menggunakan permukaan tanah sebagai reflektornya. Nah, ini tuh banyak digunakan pada antena mobil dan komunikasi radio. Yang selanjutnya ada antena parabola. Nah, antena parabola ini yaitu berbentuk piringan cengkung seperti mangkuk. Ya, yang mana ini tuh berfungsi untuk menangkap dan memfokuskan sinyal satelit agar lebih kuat. Umumnya ini tuh digunakan pada TV satelit, internet satelit. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada antena Yagi. Antena Yagi ini antena yang mana memiliki beberapa batang logam sejajar yang ini tuh berfungsi untuk mengarahkan sinyal ke suatu arah tertentu. Antena ini sering digunakan untuk televisi dan komunikasi jarak jauh karena jangkauannya itu lebih fokus. Cuman kan antena Yagi ini tuh ke satu arah fokus tertentu, dia itu hanya ke satu arah. Misalnya arahnya tuh ke arah kiri, maka dia akan lebih fokus ke arah kiri gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada antena microstrip. Antena microstrip ini adalah antena berbentuk tipis, yaitu tipis dan kecil yang mana itu tuh dicetak pada papan sirkuit. Banyak digunakan pada perangkat modern seperti smartphone, GPS, WiFi, dan perangkat IoT. Nah, karena ukurannya ini lebih praktis. Oke, baik, ada beberapa fungsi dari antena itu sendiri. Nah, yang pertama dia itu dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Ini tuh adalah fungsi utama yang mana mengirimkan sinyal komunikasi dari perangkat pemancar ke udara dalam berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, saat perangkat seperti radio, televisi, router, wifi, bahkan telepon seluler yang mana ini dia tuh akan menghasilkan listrik, sinyal listrik. Nah, antena ini yang akan mengubah sinyal tersebut menjadi gelombang radio yang mana agar dapat dipancarkan ke perangkat lain. Proses ini, yang mana proses itu memungkinkan informasi seperti gambar, suara, dan data internet dapat dikirimkan tanpa menggunakan kabel. Nah, semakin baik kualitas antena, maka semakin baik pula kualitas sinyal yang akan dikirimkan. Yang kedua, menerima sinyal komunikasi. Nah, selain mengirim sinyal, antena juga berfungsi menerima gelombang elektromagnetik dari udara, lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Nah, yang mana ini tuh dapat diproses oleh perangkat elektronik. Nah, contohnya itu antena televisi menerima siaran TV. Kemudian antena smartphone menerima sinyal operator dan antena WiFi menerima data internet dari router. Nah, kemampuan antena inilah dalam yang akan menerima sinyal ini sangat dipengaruhi oleh ukuran, posisi, frekuensi, dan kondisi lingkungan sekitar.
Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu memperkuat arah pemancaran sinyal tertentu. Dari beberapa jenis antena ini tuh dirancang untuk memfokuskan pancaran sinyal ke arah tertentu agar sinyal menjadi lebih kuat dan stabil. Fungsi ini tuh berfungsi Oke, untuk fungsi selanjutnya yaitu memperkuat arah pancaran sinyal tertentu. Nah, dari beberapa jenis antena itu dirancang untuk memfokuskan pancaran sinyal ke arah tertentu. Yang mana ini tuh agar sinyal menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Nah, fungsi ini tuh disebut direksional atau pengaruh sinyal. Contohnya itu antena parabola dan antena Yagi yang mampu memutuskan sinyal pada satu titik tujuan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Dengan pancaran terarah, jangkauan komunikasi menjadi lebih jauh dari gangguan sinyal yang dikurangi. Nah, fungsi ini sangat penting pada komunikasi satelit, televisi, radar, dan jangkauan internet jarak jauh. Selanjutnya itu adalah membantu komunikasi jarak jauh. Nah, antena memungkinkan komunikasi dalam jarak yang sangat jauh tanpa harus menggunakan kabel fisik. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan antena dapat menjangkau berbagai wilayah bahkan hingga luar angkasa satelit melalui satelit. Karena itu, antena digunakan dalam komunikasi radio, televisi, internet satelit, serta jaringan seluler hingga komunikasi penerbangan dan pelayarannya dengan bantuan antena. Oke, masuk kita pada cara kerja antena itu sendiri. Nah, sesuai gambar yang teman-teman lihat di samping, nah, jadi cara kerja antena ini dimulai ketika sebuah perangkat elektronik seperti radio, televisi, modem, atau smartphone itu menghasilkan sinyal listrik yang berisi informasi. Nah, informasi itu berupa suara, gambar, video, maupun data internet kita. Nah, sinyal listrik ini kemudian dikirim menuju antena pemancar untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap berikutnya, antena pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Nah, proses perubahan ini sangat penting karena sinyal listrik tidak dapat langsung dikirim melalui udara tanpa bantuan antena. Setelah diubah menjadi gelombang elektromagnetik, sinyal akan dipancarkan ke udara dan menyebar melalui ruang bebas dan kecepatan dari cahaya. Untuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan kemudian bergerak menuju antena penerima. Saat gelombang mencapai antena penerima, antena tersebut menangkap sinyal yang datang dari udara. Antena penerima memiliki fungsi kebalikan dari antena pemancar, yang mana yaitu menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik yang sudah diterima kemudian dikirim ke perangkat tujuan seperti televisi, radio, komputer, atau bahkan smartphone kita. Nah, setelah diproses oleh perangkat tersebut, informasi dapat ditampilkan atau didengar oleh pengguna atau kita sendiri. Nah, misalnya berupa suara panggilan telepon, layar televisi, atau akses internet. Jadi, secara sederhananya, dari gambar ini, alur kerja dari antena yang mana itu, yang pertama, perangkat menghasilkan sinyal listrik yang berisi informasi. Kemudian, antena pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Setelah itu, gelombang dipancarkan melalui udara. Nah, antena menangkap gelombang elektromagnetik tersebut. Setelah itu, gelombang diubah kembali menjadi sinyal listrik. Nah, setelah proses terjadi, lalu informasi itu tuh dapat diterima oleh kita dan diproses oleh perangkat tujuan. Nah, jadi melalui proses ini, antena memungkinkan komunikasi nirkabel dapat dilakukan tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi antena juga digunakan dalam berbagai sistem komunikasi modern seperti radio, televisi, wifi, jaringan seluler, radar, hingga komunikasi satelit. Oke guys, kembali lagi dengan saya yang mana pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang internet satelit. Nah, untuk sebelum itu kita tuh perlu ketahui apa itu
yaitu internet satelit. Internet satelit itu ialah layanan internet yang memanfaatkan satelit di luar angkasa sebagai media penghubung untuk mengirim dan menerima data. Berbeda dengan internet biasa yang mana dia itu menggunakan fiber optik atau menara jaringan seluler. Internet ini tuh bekerja melalui komunikasi antara parabola di bumi dengan satelit yang mengorbit di luar angkasa. Jadi teknologi ini tuh sangat berguna terutama untuk daerah terkecil, pedalaman, pegunungan, lautan, atau wilayah yang sulit dijangkau gitu ya. Jadi untuk penggunaannya itu kita biasanya menggunakan atau memiliki perangkat seperti modem dan antena parabola kecil yang mana itu dipasang di rumah kita di lokasi tertentu. Nah, data dari perangkat seperti laptop, smartphone. Nah, setelah itu akan dikirim terlebih dahulu akan dikirim ke modem lalu diteruskan ke antena parabola. Nah, antena tersebutlah yang akan memancarkan sinyal menuju satelit yang berada di orbit bumi. Setelah menerima sinyal dari pengguna atau kita, satelit akan meneruskan data itu ke stasiun bumi atau gateway station namanya, yang mana itu terhubung langsung dengan jaringan internet global dari stasiun dengan jumlah dan data yang diambil dari internet. Seperti ketika kita membuka website, menonton video atau mengakses media sosial. Jadi setelah itu data dikirim kembali ke satelit dan diteruskan lagi ke antena parabola milik kita sendiri sehingga informasi itu dapat kita terima di perangkat kita masing-masing. Slide selanjutnya yaitu contoh penggunaan seperti saat kita berada di kapal laut, kemudian di pesawat terbang, dan juga ketika kita lagi di pegunungan atau di wilayah tertentu. Nah, jaringan satelit inilah yang cocok digunakan di berbagai situasi dan kondisi ini. Oke, kembali lagi dengan saya Regina. Untuk saat ini kita akan membahas tentang jaringan seluler. Nah, perlu kita ketahui kembali bahwa jaringan seluler itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang digunakan pada telepon genggam kita atau smartphone yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan panggilan SMS atau akses internet. Nah, jaringan itu tuh yang disebut dengan seluler karena wilayah atau layanan dibagi menjadi beberapa area kecil yang disebut dengan sel. Jadi setiap sel memiliki BTS atau Base Transceiver Station. Nah, yang mana ini tuh atau menara pemancar sinyal. Smartphone atau HP kita akan terhubung ke BTS terdekat untuk mengirim dan menerima data. Oke, materi selanjutnya yaitu perkembangan dari jaringan seluler itu sendiri. Yang mana ada yang pertama yaitu First Generation, yang mana itu tuh adalah generasi pertama jaringan seluler yang mulai digunakan sekitar tahun 1980-an, yang mana teknologi itu masih menggunakan sinyal analog sehingga kualitas suara belum terlalu jernih dan keamanan komunikasinya juga masih rendah ya. Nah, jadi fungsi utama dari first generation ini itu tuh hanya untuk melakukan panggilan telepon saja tanpa menggunakan fitur internet maupun pesan singkat, jadi SMS tidak ada ya guys. Nah, selain itu, sinyal pada masa itu juga sering terganggu dan kapasitas penggunanya masih sangat terbatas. Nah, untuk yang kedua yaitu second generation, yang mana ini tuh muncul setelah first generation. Nah, jaringan second generation ini yang membawa perubahan besar karena mulai menggunakan teknologi digital dengan sistem digital. Oke, kualitas suaranya juga menjadi lebih jelas dan komunikasinya lebih aman. Nah, pada generasi ini kita sebagai pengguna sudah dapat mengirim pesan dan juga SMS. Selain itu, second generation ini juga mulai mendukung akses internet sederhana meskipun kecepatannya masih sangat lambat. Nah, jadi teknologi ini menjadi awal berkembangnya komunikasi seluler dari modern. Nah, setelah terjadinya perkembangan kedua atau yaitu second generation, maka ada juga generasi third generasi, yang mana ini tuh dimulai
yang mana terus generation ini dimulai memperkenalkan internet mobile yang lebih baik. Nah, pada masa ini juga pengguna itu sudah bisa membuka website seperti yang bisa kita gunakan ya pada saat ini, dan juga bisa melakukan media sosial atau video call gitu ya, serta mengunduh file dengan kecepatan yang lebih cepat dibanding dengan second generation. Jadi kehadiran dari first generation ini membuat smartphone kita menjadi lebih semakin berkembang karena internet mulai menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Walaupun kecepatannya belum terlalu tinggi, tetapi first generation ini sudah cukup untuk aktivitas online, sebagai aktivitas online kita browsing atau bisa sekedar chattingan. Nah, setelah masa perkembangan first generation, maka muncul juga yaitu fourth generation. Nah, yang mana fourth generation ini membawa peningkatan besar pada kecepatan internet teknologi. Ini tuh memungkinkan kita sebagai pengguna dapat menikmati streaming video berkualitas tinggi, kemudian bermain game online dan juga melakukan video call dengan sangat lancar serta mengakses media sosial dengan lebih cepat. Nah, untuk jaringan dari fourth generation ini memiliki koneksi yang lebih stabil dan kapasitas penggunanya lebih banyak dibanding dari first generation. Nah, pada era fourth generation ini, pengguna aplikasi seperti YouTube, TikTok, dan layanan streaming jadi lebih berkembang pesat. Oke, setelah adanya four generation, maka muncul juga yaitu five generation, yaitu 5 generasi ya, yang mana pada ke first generation ini, fifth generation ini, generasi terbaru jaringan seluler yang memiliki kecepatan internet jauh lebih tinggi dibandingkan dari four generation. Selain itu, five generation ini juga memiliki latensi rendah, yaitu waktu respon yang sangat singkat saat mengirim pesan atau menerima data. Teknologi ini mendukung perkembangan internet opting atau disebut dengan IoT, yang mana seperti kendaraan pintar, smart city, sehingga teknologi operasi jarak jauh. Jadi dengan five generation ini, aktivitas seperti download file besar, streaming dengan kualitas tinggi, dan juga main game online dapat dilakukan dengan sangat cepat dan lebih stabil. Oke, jadi itulah perkembangan dari jaringan seluler, ada 5 generation. Jadi ada manfaat dari jaringan seluler. Yang pertama, bisa komunikasi dengan jarak jauh, kemudian video call, setelah itu bisa menggunakan media sosial dan juga pembelajaran online, serta bisa berbisnis digital. Jadi dengan jaringan seluler menjadi teknologi penting dalam kehidupan modern karena hampir seluruh aktivitas kita berkomunikasi saat ini tergantung pada jaringan. Sesuai dengan gambar yang di samping, yaitu cara kerja jaringan seluler. Nah, cara kerja jaringan seluler ini seperti gambar yang di samping, yaitu yang pertama, smartphone atau HP kita sendiri itu mencari sinyal BTS terdekat. Nah, setelah itu perangkat terhubung ke jaringan operator. Setelah itu, data suara atau internet dikirim ke BTS. Selanjutnya, BTS akan meneruskan data ke pusat jaringan operator. Nah, setelah itu data diteruskan ke tujuan atau internet. Jadi, balasan data dikirim kembali ke pengguna, kembali ke kita yang mana sebagai pengguna dari jaringan seluler. Nah, kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu jaringan sensor nirkabel atau disebut dengan wireless sensor network atau singkat dengan WSN. Nah, ini tuh adalah kumpulan sensor yang saling terhubung tanpa kabel untuk mengumpulkan dan mengirim data dari lingkungan sekitar. Nah, sensor ini mampu mendeteksi suhu, cahaya, gerakan, kelembapan, tekanan, dan lain sebagainya ya. Jadi teknologi ini tuh sering digunakan dalam bidang pertanian, kesehatan, industri, keamanan, serta lingkungan. Slide selanjutnya yaitu sensor node. Nah, ini tuh komponen utama dari WSN. Oke, jadi sensor node ini adalah bagian paling utama dalam jaringan sensor nirkabel, yang mana ini tuh berfungsi untuk mendeteksi atau membaca kondisi lingkungan di sekitarnya. Sensor node ini dapat mendeteksi berbagai hal seperti suhu, cahaya,
kelembapan, tekanan udara, gerakan hingga asap. Nah, jadi setelah mendeteksi kondisi tersebut, sensor node ini akan mengumpulkan data lalu mengirimkannya ke sistem jaringan untuk diproses lebih lanjut. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, sensor node ini sering digunakan pada alat pendeteksi kebakaran, sistem smart farming, pemantauan cuaca, dan keamanan rumah pintar. Nah, sensor node ini biasanya ditempatkan di berbagai lokasi agar dapat memantau kondisi secara otomatis dan terus-menerus tanpa diawasi manusia secara langsung. Selanjutnya yaitu microcontroller, yang mana ini tuh dapat disebut sebagai otak dari sistem WSN ini, karena dia itu bertugas untuk mengatur seluruh proses kerja perangkat sensor. Nah, komponen ini menerima data dari sensor node, kemudian memproses data tersebut sebelum dikirim ke pusat kontrol atau server. Selain mengolah data, microcontroller ini dapat mengendalikan kapan sensor bekerja, kapan data dikirim, dan bagaimana perangkat berkomunikasi dengan jaringan lain. Jadi dengan adanya microcontroller ini, sistem sensor dapat bekerja secara otomatis sesuai program yang telah dibuat. Contohnya yang sering digunakan itu adalah Arduino atau ESP32 dan Raspberry dan Raspberry. Nah, untuk komponen utama selanjutnya yaitu transmitter pemancar. Nah, mana ini adalah komponen yang berfungsi mengirimkan data secara nirkabel dari sensor perangkat lain ke pusat pengontrol. Nah, data yang telah diproses oleh microcontroller tersebut akan dikirim menggunakan sinyal radio, WiFi, Bluetooth, Zigbee, atau teknologi komunikasi lainnya. Jadi dengan adanya transmitter sistem WSN ini tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan perangkat satu ke yang lainnya. Hal ini membuat pemasangan menjadi lebih mudah dan lebih fleksibel, serta terutama pada area yang sulit dijangkau seperti pemantauan hutan, sawah, gedung pintar, dan yang membutuhkan pengiriman data secara otomatis dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu sumber daya atau baterai ya. Jadi sumber daya itu tuh yang menyediakan energi listrik agar seluruh sistem WSN ini dapat bekerja. Karena banyak sensor itu ditempatkan di lokasi yang sulit untuk jangkau listrik ya dari sumber listrik. Nah, biasanya perangkat ini menggunakan baterai seperti sumber energi utamanya. Jadi daya baterai itu sangat penting karena menentukan seberapa lama sensor dapat bekerja. Jadi, karena itu, perangkat WSN ini biasanya dirancang agar hemat energi sehingga baterai dapat lebih lama. Jadi, pada beberapa sistem modern, sumber daya juga dapat berasal dari panel surya atau energi lingkungan untuk mendukung penggunaan jangka panjang tanpa sering kita mengganti baterai. Oke, baik, kembali lagi dengan saya yang mana kali ini kita akan membahas tentang jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc ini ialah jenis jaringan nirkabel yang memungkinkan beberapa perangkat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan perangkat pusat seperti router, access point, maupun server. Jadi, dalam jaringan ad hoc ini, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus penerus data ke perangkat lain. Jadi artinya perangkat seperti laptop, HP atau smartphone dan juga komputer dapat saling terhubung untuk berbagi data internet maupun komunikasi tanpa harus menggunakan jaringan WiFi dari router. Jadi karena tidak membutuhkan infrastruktur tetap, jaringan ad hoc ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sementara atau dalam kondisi tertentu saja. Nah, jaringan ad hoc ini sering digunakan pada situasi darurat seperti kegiatan lapangan, rapat, permainan multiplayer, hingga komunikasi militer karena proses pembuatannya itu cepat dan juga mudah. Oke, selanjutnya yaitu ada pun ciri-ciri dari jaringan ad hoc itu sendiri. Nah, yang pertama, tidak menggunakan router atau access point. Yang kedua, bersifat sementara dan fleksibel. Yang ketiga, mudah dibuat.
Yang keempat, menggunakan komunikasi nirkabel. Yang kelima, semua perangkat dapat saling berbagi data langsung. Yang kelima atau yang terakhir yaitu cocok digunakan untuk area kecil atau di kondisi tertentu. Oke, untuk slide saat ini yaitu jenis-jenis jaringan ad hoc. Nah, ada tiga jenis nih. Yang pertama ada sebut dengan MANET. Nah, MANET ini tuh singkatan dari Mobile Ad Hoc Network. Nah, jaringan ad hoc yang terdiri dari perangkat bergerak seperti HP atau laptop yang dapat berpindah tempat namun tetap saling terhubung. Yang kedua ada yang singkat dengan VANET. VANET ini adalah Vehicular Ad Hoc Network, yang mana ini tuh jaringan ad hoc yang digunakan pada kendaraan atau untuk komunikasi antar mobil atau dengan sistem lalu lintas. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu WSN atau Wireless Sensor Network. Nah, jaringan ad hoc yang terdiri dari sensor-sensor nirkabel untuk mengumpulkan data lingkungan. Oke guys, mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Jika saya ada salah kata penyampaian atau tidak jelas, mohon maaf dan juga mohon bimbingannya. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.